Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 orang atas nama Abdul Ghani, Baitur Rahman, Bukhari Akbar, dan Muhammad Riyandi. Judul yang akan kami paparkan pada makalah hari ini adalah makhluk hidup dalam ekosistem. Baiklah, saya akan membacakan poin-poin pokok pembahasan yang akan kami bahas di makalah ini. Yang pertama, kedudukan makhluk hidup dalam ekosistem. Yang kedua, komponen makhluk hidup. Yang ketiga, jenis-jenis ekosistem. Dan yang keempat, peran makhluk hidup bagi ekosistem. Kedudukan makhluk hidup dalam ekosistem. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan yang berupa makhluk hidup maupun benda-benda tak hidup, membentuk suatu hubungan timbal balik yang rumit dan kompleks. Makhluk hidup dengan lingkungannya yang sering berhubungan di alam bisa disebut dengan ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa juga dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan suatu interaksi yang kompleks dan memiliki penyusun yang beragam. Komponen makhluk hidup terdiri atas biotik dan abiotik. Komponen biotik terbagi menjadi 3. Yang pertama, produsen, yang berarti penghasil. Dalam hal ini, produsen berarti organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri. Yang kedua, konsumen, yang berarti pemakai, yaitu organisme yang tidak dapat menghasilkan zat makanan sendiri, tetapi membuat zat makanan yang dibuat oleh organisme lain. Yang ketiga, dekompresor atau pengurai. Dekompresor adalah komponen biotik yang berperan menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati ataupun hasil pembuangan sisa pencernaan. 2. Komponen abiotik. Komponen abiotik ada terbagi 3 poin. Poin pertama, faktor abiotik air. Ialah memiliki karakteristik yang terdiri dari faktor fisika, kimia, dan biologis yang sangat mempengaruhi kualitas air. Yang poin kedua, faktor kimia. Karakteristik kimia ialah menyatakan banyaknya senyawa kimia yang terdapat di dalam air. Sebagian di antaranya berasal dari alam secara alamiah dan sebagian lagi sebagai kontribusi aktivitas makhluk hidup. Dan poin ketiga, faktor biologi. Organisme mikro biasa terdapat di dalam air permukaan, tetapi pada umumnya tidak terdapat pada kebanyakan air tanah karena menyaring oleh akuifer. Jenis-jenis ekosistem dibagi menjadi 2, yakni ekosistem darat. Yang pertama, bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan basah, bioma hutan gugur, bioma taiga, dan yang akhir bioma tundra. Ekosistem perairan yakni meliputi ekosistem perairan, ekosistem estuari atau muara, ekosistem karang, dan ekosistem pantai. Peran makhluk hidup bagi ekosistem yakni ialah sebagai produsen, konsumen, dan pengurai yang dimana semua berperan sebagai regenerasi bagi ekosistem. Dalam hal ini, komponen penyusun ekosistem terdiri atas komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik ialah keadaan fisik atau kimia di sekitar individu untuk mendukung keberlangsungan kehidupan, misalnya tanah, air, udara, cahaya, dan kelembapan. Adapun komponen biotik merupakan semua jenis makhluk hidup.